Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali untuk melihat renungan ataupun menikmati renungan firman Tuhan untuk beberapa saat ke depan ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih ada dalam suasana kematian dan kebangkitan, dan minggu yang lalu tentunya kalau saudara melihat di renungan pertengahan minggu kita juga berbicara tentang kesediaan ataupun willingness ya, dalam bahasa Inggris demikian. Dan hari ini kita juga akan melihat ataupun menikmati renungan yang berkelanjutan, masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Tentunya juga firman Tuhan semuanya berkaitan, karena itulah tubuh Kristus yang diberikan kepada kita ya. Melalui firman Allah yang kita nikmati satu dengan yang lainnya pasti ada kaitannya, saling menguatkan dan saling meragukan. Nah, saudara gue dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema ataupun judul ya, saudara gue diakui ya, diakui. Manusia, saya dan saudara memiliki kecenderungan untuk mencari pengakuan di dunia ini. Mencari pengakuan, dan manusia pengen diakui ya. Apa kapasitasnya, kemampuannya, kekuatannya, intelijensianya, kepintarannya ya, prestasinya. Manusia selama hidupnya ingin memperoleh pengakuan itu dari dunia, ingin diakui dia ya, itulah manusia. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita kaitkan dengan keadaan kita yang ada di sekitar kita saat ini, kita masih ada dalam minggu setelah kebangkitan Yesus, saudaraku, dan minggu yang lalu juga firman Tuhan, renungan kita berkata ataupun bertemakan tentang kesediaan ya. Ketika seseorang itu bersedia untuk menjadi manusia yang baru, otomatis manusia yang lamanya dikuburkan, dan setelah dia menjadi manusia yang baru dengan natur yang baru, dia punya tanggung jawab seterusnya untuk menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Hidupnya berkenan ya, dan indikasi dari seseorang yang punya hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti dia menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Ya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34, Yesus berkata demikian ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku. Yesus berkata tentang hal ini, digambarkan tentang makananku, hidupnya ya, kebutuhannya, passionnya dia adalah ya melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hidup Yesus selama dia ada di muka bumi ini adalah tujuannya untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikannya, saudara. Sebagai manusia dengan natur yang baru, tentunya kita pun ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, setelah menjadi manusia yang baru, ya, kita bersedia menjadi manusia yang baru dipimpin oleh Roh Kudus yang menjadi pengajar dan penolong kita. Kita berusaha untuk menjadi pribadi yang berkenan di sana, ya. Dan indikasinya adalah kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata di sini dalam ayat yang ke-34 dalam Yohanes 4, tujuan hidupnya, ya, passion hidupnya adalah melakukan kehendak Bapaknya. Ini harus menjadi sosok guru buat kita, menjadi teladan buat kita sebagai umat ketebusannya, anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya, ya, menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini? Kita lihat ayat yang menjadi pemandu kita selanjutnya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ini ayat yang saya rasa cukup familiar buat kita. Matius 7 ayat yang 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan yang kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 3 ayat.
yang merupakan perkataan langsung dari pribadi Yesus saat itu, ya. Dan ayat yang ke-23, itulah pengakuan Yesus, ya, kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa dikatakan di sana? Sekali lagi, sudah boleh lihat Alkitab saudara, ya. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, ini pengakuan dari Yesus, ya, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Manusia sering ingin diakui, ingin mencari pengakuan. Sementara hidup kita di dunia ini, ya, kita sudah mengenakan manusia yang baru, menjadi anak-anak Tuhan. Ada natur yang baru di sana, menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan, ya. Kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita tidak diakui oleh Dia. Artinya di sini, saudaraku, boleh saya katakan bahwa kalau manusia sering kali mencari pengakuan, ya, saat ini mungkin kita boleh berpikir, adakah Tuhan kita mengakui kita? Adakah diri kita saat ini sebagai orang yang percaya sudah diakui, ya, keberadaannya oleh Bapa kita di sorga? Ya. Ayat yang ke-21, ayat yang cukup terkenal di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku, ya, yang di sorga. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, setiap kita akan menghadapi kenyataan seperti ini, ya, diakui apa tidak oleh Tuhan. Kita semua, status kita seperti apapun di dunia akan menghadapi kenyataan seperti ini. Diakui apa tidak kita oleh Tuhan kita, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ayat 21 sampai 23 di sini, orang yang berseru Tuhan, Tuhan, apakah dia orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Mereka percaya. Apa mereka orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Mereka mengenal. Bahkan ayat yang ke-22 luar biasa sekali. Mereka bernubuat demi nama-Mu, ya, mengusir setan, bahkan menyembuhkan demi nama Tuhan. Tapi ketika mereka tidak menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan, apa kata Yesus bilang? Aku tidak mengenal engkau, nyala kamu, kamu semua pembuat kejahatan. Seringkali Allah Bapa menggambarkan sebagai gambarannya adalah mempelai wanita dan mempelai pria, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Ya, kita adalah mempelai wanita, sementara Bapa kita di sorga adalah mempelai laki-laki. Kita gambarkan saja lah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai calon, misalnya sebagai calon pasangan suami istri dulu. Ya, bagi saudara-saudara yang belum menikah, sudah gambarkan saja, atau bapak ibu yang sudah menikah, sudah gambarkan pada waktu dulu ketika saudara sedang mempersiapkan itu semua. Ya. Awalnya dari apa? Ya, komitmen itu bisa terjadi, janji itu bisa terjadi karena saling percaya. Ya. Percayanya bukan hanya sekedar kita kenal rumahnya di mana, tahu pekerjaannya apa, tapi lebih daripada itu, sehingga baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki mau mengikrarkan janji mereka dan menjadi satu kesatuan, sehingga ketika mereka menikah, ya, di hadapan jemaat, di hadapan pendeta, di gereja, ya, ada firman Tuhan yang mengatakan mereka bukan lagi dua tapi satu. Ya. Jadi sekarang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu menjadi sebuah kesatuan, dia keluarga A, disebutkan nama bapaknya ataupun suaminya, ya. Jadi mereka sudah menjadi satu kesatuan di situ. Nah, begitu juga kita di sini, ya. Tidak hanya percaya saja, ya, saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia menyembuhkan penyakit saya, Dia memberikan pemulihan kepada keluarga saya, ya. Dia memulihkan ekonomi saya dan lain sebagainya. Ya. Tapi selanjutnya, saudara, untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga, ayat yang ke-21 tadi mengatakan, ya, menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa kita di surga. Menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa kita di surga. Percaya. Ya, sebagai penyembuh, sebagai penolong, sebagai pelindung, iya. Tapi selanjutnya kita juga menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku keinginan Tuhan dalam diri kita. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, setelah percaya, kita mau dimuridkan, kita mau didewasakan, kita bertumbuh.
Hanya orang-orang yang bertumbuh saja yang bisa mengerti dan mau melakukan kehendak Tuhan tadi. Perhatikan lagi ya tingkat kepercayaan, tingkat iman kita ya pada hari-hari ini, di saat-saat seperti ini, saat-saat yang sulit ini, saudaraku. Ya, ternyata firman Tuhan di sini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diakui. Ya, syaratnya itu seperti itu, percaya. Ya. Di sana ada sebuah ayat dalam Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, saudara boleh lihat sendiri di situ. Ya, percaya dengan mulut dan percaya dari hati. Ya, mengakui dari mulut dan juga dari hati juga. Hati ini berkaitan seperti tadi pasangan suami istri. Dia mau melakukan, ya, dia mau melakukan itu, saudara. Ya, menjadi sebuah kesatuan, mencintai, lahir dari hati, ya, sehingga muncul sebuah pengakuan di sana. Orang-orang yang dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-27, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang-orang yang sekedar hanya bernubuat, sekedar hanya menyembuhkan, mengusir setan. Perlu di gereja, perlu hal-hal yang seperti itu. Orang-orang percaya juga perlu diberikan karunia seperti itu. Tapi tidak semua orang tentunya diberikan karunia seperti itu. Nah, terus yang tidak diberikan kenapa? Apa? Ya, jadi semua orang secara umum ya harus menjadi pelaku kehendak Tuhan. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadikan pelaku kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di sana. Tidak hanya pendeta saja, tidak hanya pelayan-pelayan Tuhan saja, tidak hanya orang yang diberikan karunia-karunia seperti itu. Bahkan tadi kalau dikatakan dalam ayat yang ke-21 sampai 23 tadi, ternyata ada juga orang-orang yang diberikan karunia seperti tadi, bernubuat, menyembuhkan, mengusir setan, tapi tidak mendapat bagian di sana. Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, hanya engkau, hai pembuat kejahatan. Wah, saudaraku, ketika saya membaca lagi ayat-ayat ini, saudaraku, mungkin sudah beberapa kali saya bawakan dalam firman Tuhan. Wah, hati saya seperti ya ditegur lagi, ya, ditegur lagi. Banyak orang yang percaya, tapi seberapa banyak juga orang yang menjadi pelaku kehendak Tuhan. Sekali lagi sudah baca ayat yang ke-21, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setelah kita percaya, kita mau dimuridkan, kita mau didewasakan, kita bertumbuh di sana, ya, agar dapat menjadi pelaku kehendak Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita lihat konteksnya dari Matius pasal yang ke-7 ini, dari ayatnya yang ke-15, ya, saudara lihat di sana, ya, kita naik sedikit. Kenapa Yesus bicara seperti ini? Bahwa ada nabi-nabi palsu di sana. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ayat yang ke-15, Matius 7. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi untuk saat itu adalah orang-orang yang sering berbicara di mimbar-mimbar, yang sering membawakan khotbah. Ya, saudara sekarang disajikan, disuguhkan dengan banyak pengajaran saat ini, saudaraku. Apalagi ibadah sekarang sedang dibatasi. Ya, ada banyak pendeta yang sedang online dan streaming, termasuk saya. Ya, termasuk saya, saudara itu. Dan saya tidak pernah mengatakan saudara harus langsung percaya apa kata saya. Saudara teliti sendiri di rumah, saudara dapatkan kebenaran saudara itu sendiri, ya. Dan kalau dapatkan itu benar, jangan ragu-ragu untuk melakukannya, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di bawahnya berbicara tentang buah, ya, buah kehidupan mereka. Ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan ada banyak pengajaran-pengajaran, ya, yang mencoba saat ini menjauhkan kita dari figur, dari persyaratan menjadi pelaku kehendak Tuhan. Ya. Iblis yang menunggangi, ya, keadaan seperti ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, iblis itu gagal, sudah. Gagal kenapa? Gagal membuat orang tidak mengenal Yesus. Sudah perhatikan baik kata-kata ini, karena ini harus diperhatikan dengan sedikit seksama. Iblis gagal membuat orang mengenal pribadi Yesus. Seluruh dunia saat ini mungkin hampir semuanya mengenal Yesus. Tapi ada satu kondisi, ada satu syarat, ada satu termin yang iblis tahu. Saudara tahu, iblis ini lebih tahu keadaan surga daripada kita mungkin. Karena apa? Dia berasal dari sana dulunya. Ya, kalau saudara baca kitab Ayub, ya naik turun juga di sana.
Ya kan? Jadi dia lebih tahu keadaan itu. Ya. Apa? Karena Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Ya. Untuk menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa yang di surga. Pelaku-pelaku ini ada satu kesatuan dengan Bapa kita. Orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang memiliki kemanunggalan dengan Tuhan kita. Ya. Dia coba gagalkan di situ. Dia gagal untuk mencoba membuat dunia ini tidak mengenal Yesus. Hampir semua dunia ini mengenal Yesus. Coba saudara tanya, orang non-Kristen pun tahu Yesus itu hanya orang Kristen. Tahu mereka. Nah, orang Kristen pun demikian. Siapa Yesus? Tuhan kami. Yang bagaimana? Yang menyembuhkan penyakit saya, yang memberikan saya pekerjaan, yang memberikan saya jodoh, bla 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 dan lain sebagainya. Ya betul, memang demikian. Sebagian demikian. Tetapi iblis mencoba membuat kita jauh, ya, gagal untuk menjadi pelaku-pelaku kehendaknya, menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik di sana, ya. Apa antisipasi kita, ya, supaya kita menjadi pribadi yang diakui, jangan tertolak seperti orang-orang yang mengaku Tuhan itu tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Yang pertama tentunya belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh kebenaran itu, ya. Dan kebenaran itu harus diperjuangkan. Tadi yang pertama belajar firman Tuhan, ya. Belajar kebenaran firman Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita terima pada hari Minggu ataupun ibadah online saat ini. Belajar di situ, saudara. Tadi saya katakan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, ya. Mungkin ada pertanyaan dalam dirimu, kita terbatas, gali sendiri, ya. Gali sendiri, cari tahu sendiri. Kalau misalnya tidak dapat, boleh, ya, hubungi, ya, saudaraku dikasih Tuhan pribadi saya ataupun orang-orang terdekat saudara, ya. Gali kebenaran firman Tuhan itu, cari tahu kebenaran itu, saudaraku, ya. Dan kebenaran itu juga harus diperjuangkan dan digumuli. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Kita pahami firman Tuhan, ya. Baru kita mengerti firman Tuhan itu, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Mengerti isi firman Tuhan, ya. Kita bisa mengerti kehendaknya. Ketika kita sudah mengerti, baru kita bisa menjadi pelaku, ya, pelaku-pelaku kehendak Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Syarat kita untuk diakui, ya. Percaya, iya, ya. Mungkin ada saudara yang sudah dari lahir Kristen, ikut suami, ikut istri, ikut jodoh kita, ikut teman, atau memang bertobat, ya, ketika ada satu masalah yang diselesaikan oleh Tuhan, sakit, penyakit, bisnis dan lain sebagainya, ya. Puji Tuhan itu terjadi. Tapi kita lihat selanjutnya, ya. Ketika kita menjadi manusia baru di sana, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan untuk mendapat pengakuan yang seutuhnya dan beroleh bagian Matius 7 ayat 21 tadi, ya. Kita harus menjadi pelaku kehendak Bapa kita yang di surga. Mampu kita melakukan, ya, kehendak Bapa kita di surga. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Pahami isi Alkitab, pahami isi firman Tuhan. Di sana kita akan menemukan pengertian apa sih kehendak Bapa kita. Wah, ini sebuah proses yang panjang. Di sini ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa, ya, aku sudah lama ikut Tuhan tapi masih belum tahu, ya. Pribadi saya sebagai hamba Tuhan, ya, hari ini ketika saya belajar firman Tuhan, saya dapat ini, ya. Nanti kalau beberapa bulan kemudian saya lihat lagi perikop atau ayat tema yang sama, ternyata apa yang saya dapatkan beberapa bulan yang lalu diperlengkapi lagi makin dalam, saudara, ya. Seperti saya sering katakan, pasangan suami istri itu, ya. Ketika pacaran mungkin hanya hal-hal yang baik saja, ya. Ketika kita kenal Tuhan dulu mungkin Tuhan, kita berdoa sebentar disembuhkan penyakit kita, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan sebentar saja usaha kita dipulihkan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan saat itu, mudah sekali, ya. Tapi sekian lama kita bergumul ataupun kita bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi seperti itu, ya. Seperti kalau kita menjadi pasangan suami istri yang sudah menikah pasti tahu itu. Awalnya seperti pacaran, selalu indah-indah saja, hal-hal yang baik-baik saja. Ketika masuk ke dalam bendang pernikahan, bahtera pernikahan, waduh, ternyata banyak jeleknya dari pasangan kita. Tetapi kita menikmati
Ya, karena apa? Rasa cinta kita kepada pasangan kita itu. Ya, seseorang yang punya rasa cinta kepada Tuhan, ya saudaraku, mau dibawa kemanapun, ya pengalaman hidup kita tetap yakin Tuhan kita ada bersama-sama dan kita tidak pernah takut, tidak pernah goyah, tidak pernah bimbang di sana. Dia yang memberikan tangan kanannya, tangan yang terkuat itu untuk kita pegang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ada banyak hal-hal saat ini kalau kita lihat di Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, ya. Hal-hal yang mungkin mencoba membuat pemahaman kita akan firman Tuhan bergeser. Ya. Iblis yang menunggangi semuanya keadaan seperti ini membuat kita hanya mengenal Yesus seperti orang pacaran tadi. Hal yang indah-indahnya saja. Ya. Tapi ternyata ketika masuk dalam benang pernikahan, semuanya lebih indah daripada saat pacaran tadi. Yang semu, ya, mana mungkin orang pacaran itu langsung menawarkan hal-hal yang jeleknya, gitu ya. Mohon maaf, misalnya ada yang tidurnya ngorok, kan mungkin masih belum tahu saat pacarannya, ya. Ada yang mohon maaf suka buang angin, misalnya, mohon maaf ini. Yang mana tahu misalnya dari saat pacaran, pastinya sang laki-laki atau sang perempuan pun coba memberikan atau mendisplay ataupun memperlihatkan yang baik daripada dia. Tapi ketika semakin dalam mengenal, ya dalam bendang pernikahan, saudaraku, ya, ternyata begini. Tapi kita semakin sayang, semakin cinta, semakin memiliki pasangan kita. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudaraku. Ya, semakin dalam kita mengenal Dia, semakin dalam kita bersekutu dengan Dia, saudaraku. Ya. Semakin banyak yang kita bisa dapat syukuri. Kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang berpengharapan kepada Dia. Ya. Seorang suami menjadi pelaku kehendak dari istrinya. Ya. Seorang istri menjadi pelaku kehendak daripada suaminya. Kita anak-anak Tuhan menjadi pelaku dari kehendak Bapa kita di sorga. Ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak hanya percaya dari mulut kita saja, tidak hanya percaya karena Tuhan sudah menolong kita, puji Tuhan. Tapi selanjutnya adalah kalau kita ingin diakui oleh Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Ayat yang selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-20, ayat 16 sampai yang ke-20, ya, berbicara tentang buah di sini. Ya, buah kebenaran Tuhan ini dilakukan secara nyata, secara konkret dalam hidup ini. Ya, dikatakan di situ tidak mungkin buah yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik, ya, menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak mungkin juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ya, buah kebenaran ini, ya, harus dilakukan setiap hari secara nyata dalam hidup kita, dalam perkataan, tindakan kita, perbuatan kita, status kita, pekerjaan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, harus dinyatakan secara nyata dalam hidup kita saat ini. Ya. Bagaimana itu Pak Pendeta? Bagaimana itu Pak? Jadi buah ini harus punya cita rasa Tuhan, bukan cita rasa kita. Jadi pribadi saya dan saudara menjadi pribadi yang baru, ya, yang lama sudah dikuburkan dalam kematian itu. Ya, pribadi yang baru ini yang keluar, pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tutur kata kita, perbuatan kita, pemikiran kita, ide-ide kita, gagasan kita, sikap kita, tindak tanduk kita. Ya, apa yang kita miliki ketika kita bepergian atau tempat ke tempat yang lain, dimanapun kita, ya, harus mampu memancarkan ini. Ini sebuah perjuangan hidup. Karena kekristenan juga adalah sebuah perjuangan hidup yang berubah dari satu titik ke titik yang lain. Ya, semakin hari, ya, kita semakin memancarkan terang Kristus dalam hidup kita, tanpa terkecuali, saudara. Tanpa terkecuali. Saya hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saudara di rumah juga punya tanggung jawab yang sama. Ya, punya kerinduan yang sama, apa? Ya, menjadi pribadi-pribadi yang diakui oleh Tuhan. Sabarlah hai hambaku, masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Ya, kita mau, ya, ada pribadi yang berkata seperti itu dalam telinga kita. Ya, kita diakui menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Tidak hanya cukup hanya percaya secara mulut, tapi menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Ya, menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama berjuang, sama-sama belajar, ya, di saat-saat seperti ini, saat-saat dimana kita semua terbatas, kegiatan kita semua dikurangi, ya. Tadi saya katakan bagaimana caranya, bagaimana antisipasinya, ya, caranya, ya, kita belajar sungguh-sungguh akan kebenaran firman Allah, belajar sungguh-sungguh akan kebenaran itu, ya.
Dan kebenaran ini harus diperjuangkan, saudara, digumuli setiap hari. Ya. Apakah saya sudah benar? Apakah sudah saya melakukan kehendak Tuhan apa tidak? Ya. Beberapa minggu yang lalu, Tuhan mengatakan kesempurnaan manusia, ya, saya dan saudara sebagai anak Tuhan itu dibangun, ya, dari ketidaksempurnaan kita manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, tapi kesempurnaan itu dibangun dari ketidaksempurnaan saya dan saudara manusia yang mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan yang adalah sempurna itu. Tiga, bagaimana kalau dikaitkan dengan khotbah pertengahan minggu lalu, kita bersedia, ya, untuk melakukan itu. Tidak sendirian kita, ada pribadi Roh Kudus yang akan menolong, mengajarkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diakui oleh Dia, diakui keberadaannya oleh Dia, dan beroleh jaminan ayat yang ke-21 tadi, ya, masuk ke dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, ya, kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah ini. Tuhan lebih lagi memperkaya kita dengan kebenaran firman Allah dan menjadi pembimbing, menjadi mentor secara langsung dalam hidup saya dan saudara di hari-hari seperti ini. Puji Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap optimis, tetap bersuka cita. Kita sama-sama yakin keadaan ini tetap dan pasti akan berlalu. Tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.